Hello. Hello, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Hari ini kami live berdua. Kami tidak akan kongsi secara teknikal, tapi kalau ada mau tanya tentang teknikal pun boleh juga. Belum ada orang. Hah? Belum ada orang. Belum ada orang? Tidak apa. Oke. Tekan double. Mau tekan double. Apa tuh? Oh. Sekejap. Biarlah belum ada orang. Kita kan orang juga. Oke. Oke. Nah, Oke, so malam ni kami akan kongsikan kami punya kisah di sebalik Teratek ni lah kan. Walaupun kami malam ni kami berdua, tidak semestinya kami tidak kongsi tentang teknikal. Kalau ada sebarang persoalan dari segi teknikal, kamu boleh juga terus bertanya dengan kami kan. Jika ada apa-apa sebarang pertanyaan yang lebih panjang atau yang lebih lanjut, kamu boleh juga terus WhatsApp saya punya number yang tertera di atas. Oke, so apa cerita di sebalik Teratek ni? Teratek ni apa, bisnes dia ni macam mana, siapa di sebalik Teratek ni? Okay, so malam ni saya akan buatlah perkongsian untuk mendekatkan diri kami ni kepada kami punya follower, kepada kami punya customer atau kepada kami punya non-follower. Dia macam begitu. Okay, so ya, ada apa mungkin mau kamu cakap? Actually macam ni. Mana ni Teratek bermula? Teratek ni dia bermula untuk pengetahuan semua. Teratek ni bermula dia asalnya dia bukan nama Teratek. Asalnya dia ni dulu Joy Computer Repair kan, dan Joy Computer Repair ni sudah start mungkin dari awal dalam 2-3 tahun sebelum startnya Teratek, dia lebih kurang begitu. Tapi Joy Computer Repair ni masa tu saya bawa sebagai freelance kan. Saya bergerak bebas, tidak ada hello Mario kah? Hello Mario. Okay, welcome to the live. Maksudnya ini Teratek ni sebelum dia dinamakan Teratek kan, dia Joy Computer Repair. Masa saya bawa Joy Computer Repair ni, kita ni bergerak bebas. Hello guru Leo, besok jangan lupa. Okay, and then saya bergerak secara bebas kan, and then selepas tu saya pun decide lah kan, ada sedikit juga terfikir untuk buka. Ya, hello guru yang pasangan. Ya, welcome guru, tolong saya guru. Okay, dan apa sudah soalan kau tadi? Macam mana ni Teratek bermula? Dia bermula selepas saya tu dibawa oleh saya punya uncle kan. Saya punya uncle nama dia Effendi. Ada satu hari itu saya ingat dia bawa saya macam pergi kursus kan. Saya ni selalu join dia ni kursus. Jadi dia pun mungkin nampak saya punya pembawaan, nampak saya punya marketing segala di Facebook kan tentang ni komputer semua. Jadi pun dia tanya, kenapa kau nak buka kedai? Jadi saya pun cakap tidak ada terfikir pula mau buka kedai, sebab time tu freelance ni dia punya income bagus, masuk setiap hari kan. Saya iklankan di Facebook Marketplace, masuk setiap hari. Jadi dia pun tanya, kenapa kau nak buka kedai? Bagus buka kedai, bagus startup ini yang diperlukan. Jadi maka saya pun setuju kan. Saya pun setuju Bagi tips freelance. Bagi tips freelance. Kalau dulu guru iklan di Facebook, masa tu Facebook tidak berapa tegas, tidak berapa strict untuk tapis kita punya iklan-iklan ni kan. Tapi sekarang Facebook ni kalau kita iklankan ini services di dalam Facebook Marketplace kan, dia sudah kasih tapis, dia sudah restrict kita punya post tu. Dia macam begitu kan. Tapi kalau dulu memang pakai itu saja kan. Dia punya point guru saja, marketing saja. Anda dapat di Facebook, buat di TikTok. Anda dapat di TikTok, buat di YouTube. Anda dapat tu semua buat website. Dia macam begitu saja guru kan. Itu saja cara dia kasih iklan saja. Kalau mau buat website cari dia juga. Kalau mau buat website pun saya ada buat juga kan. Untuk pengetahuan semua, kalau mau buat website saya ada buat juga dengan kadar-kadar yang tertentu lah. Kalau guna Facebook page, okay.
Kalau guna Facebook page oke, cuma ini Facebook page ni ialah kita kena banyak join ini Facebook group. Facebook group yang ada repair, computer repair kan, sebab di sana tu ada juga seller, ada juga technician macam kita, tapi ada juga customer yang di dalam group tu kan. Jadi mungkin kita punya post tu kalau kita rajin hari-hari kan, mungkin ada juga yang mata yang memandang, and then last diorang akan tekan juga contact number kita, ada lebih kurang begitulah. Tapi paling penting mau banyak iklan lah kan, kita ndak boleh macam tunggu di Facebook saja. Dia macam begitu. Mau active in marketing lah. Hmm? Active in marketing. Ya, paling penting aktif dalam ni marketing kan. Macam technician sekarang diorang berkemahiran kan, berkemahiran dari segi teknikal, tapi mungkin tidak aktif untuk buat market diri sendiri. Mungkin itu juga sebabkan susah sikit mau buat kan, mau buat sales untuk freelance. Dia macam begitu. Okay, so berbalik kepada soalan wife tadi kan, macam mana. Okay guru, thank you ya. Okay, berbalik kepada soalan wife tadi, dia tanya macam mana TeraTech ni bermula. Begitulah dia bermula kan. Pada masa tu saya terus decide kan, ikut saya punya uncle, and then sediakanlah apa yang patut, sebab uncle saya ni dia specialize dalam licensing kan. Jadi dia tahu apa lesen yang diperlukan untuk buka kedai. Jadi saya pun ikutlah dia yang step yang dia bagi tu. Dia step mula-mula kau naik tangga, jadi saya naik tangga. Lepas tu kau turun tangga, saya pun turun jugalah tangga kan. Saya ikut saja dia punya step sehinggalah saya ada lesen. Okay, lepas tu dia bilang kalau kau mau buka kedai kan, kau pergi cari lot. Okay, pergi cari lot kan. Lepas cari lot, kita jumpalah satu lot di Karamunsing masa tu kan. Bila kita jumpa satu lot di Karamunsing masa tu, and then kita pun contact lah landlord tu. Kita tanya lah dia macam mana kita mau sewa di sana. Dia macam gitu. Bila mau sewa di sana, apa yang diperlukan kan. Dia perlu ini tenancy agreement kan. Dia perlu ini deposit dan sebagainya. Maka masa tu saya sama uncle saya sejalah kan. Saya bergantung sama dia. Apa yang saya nak tahu tu saya tanya dia kan. Jadi dia pun tunjuklah cara. Dia buka laluan tu mana yang patut saya pergi supaya saya tu tidak silap step. Dia macam begitu kan. Maka dari sana bermulalah TeraTech. Dia berkembang and then sampai sekarang lah, sampailah saya sudah kahwin. Masih lagi TeraTech tu buka kan setiap hari. Macam begitu. Okay. Tapi kenapa after that kau create the TeraTech? Maksudnya macam? Kenapa kau create the TeraTech from Joy Computer Repair? Joy, dia punya soalan kenapa Joy Computer Repair tu tukar pergi nama TeraTech. Sebab masa tu saya bincang kan sama saya punya uncle, nama Joy Computer Repair ni tidak komersial. Maksudnya dia tidak komersial, maksudnya macam bila ada yang pembeli kan, customer di luar sana yang mungkin dari jabatan tertentu kan, yang dari syarikat besar apa semua kan, kalau dia orang minta quotation ke, minta dokumen ke apa kan, ada orang tengok Joy Computer Repair, nama tu macam tidak komersial bah. Jadi kita kena lah cari satu nama macam TeraTech kan, untuk dipakai secara rasmi. Dia macam begitu. Apa makna dia? TeraTech tu dia tidak juga memberi makna, dia tu more to teknologi, and Tera tu terabyte. Macam gitu. Terabyte ni kira besar lah kan, megabyte, gigabyte, terabyte. Terabyte, and kami kasih gabung pergi dari Tera pergi Tech ni teknologi lah. Dia macam begitu. Okay. Jadi uncle kau yang bagi sokongan lah mula-mula. Dia yang bagi saya sokongan. Dia yang nampak saya punya potensi ni kan untuk buka ini bisnes. Dia yang nampak bagus kau buka, dia bilang sebab begini, sebab begitu, sebab begini. Dia yang kasih ni lah. Dia yang bagi tahu apa sebab-sebab kuat untuk saya buka ni. Sebab saya pun sendiri nak nampak saya punya potensi itu untuk grow sebenarnya tu time kan. Sebab kita ni tu time kita buat marketing yang cukup-cukup kan. Kita buat setiap hari, setiap malam, siang malam kita kerja buat marketing kan. Jadi saya pun tidak care juga ada orang tengok kah tiada kah, yang penting duit masuk tu time. Kan rupa-rupanya uncle saya ni memerhati
Dia ni pun dalam bisnes kan, dia dalam bisnes safety, dia dalam bisnes licensing. Rupanya dia ni memerhati dan dia nampak saya ni berpotensi untuk grow yang lebih besar kan, maka dia pun bagi saya cadangan untuk buka kedai. Dia macam begitu. So, kalau bukan sebab uncle kau kan mulakan Teratech ni kah? Kalau bukan sebab uncle saya, mungkin lambat saya buka kedai. Saya akan Tapi tunggu. memang kau berminat untuk berbisnes lah. Saya memang berminat untuk jadi bos, itu saja. Kalau bilang berbisnes buka kedai itu mungkin masa tu saya belum terfikir, sebab saya time tu pun saya punya umur mungkin tidak berapa apalah matang, orang bilang kan 20-an. Dia macam begitu. Jadi mungkin akan terfikir juga untuk buka kedai, tapi lambat lah kan, sebab tidak ada macam orang bagi tahu yang saya ni ada potensi untuk buka. Dia macam begitu. Bila ada orang bagi tahu, ngam lah ni, ngam. Semua yang saya buat tu semua ngam, jadi last bukalah. Buka dengan dia punya, buka kedai dengan dia monitor lah, dia monitor rapat. Dia ikut saya rapat kan, dia takut saya tu tersilap step. Dia macam begitu. Tapi kenapa kau akan pilih bidang komputer pula mula-mula? Sebab saya pilih bidang komputer, sebab bidang komputer ni masa saya freelance tu, dia punya modal untuk startup, untuk dapatkan duit, modal permulaan tu lah kan kecil. Maksudnya saya ada satu bag, saya ada satu hand carry bag, macam bag laptop tu lah. Di sana lah saya punya tools, di sana lah saya punya thermal paste, di sana lah saya punya external hard disk. Maksudnya semua barang komputer, termasuk hard drive, pen drive yang ada Windows semua tu, semua dalam satu bag kecil tu saja. Tapi once saya format, once saya buat backup, saya dapat duit dengan lebih cepat. Boleh cover sudah model yang dalam bag tu. Jadi saya fikir-fikir, kalau bisnes komputer boleh start dengan begini punya model, dalam bag ni saja, kecil ni saja saya boleh start, kan why not saya teruskan. Dia macam begitu. Tapi macam mana kau kenal bidang ini? Macam mana kau kenal bidang ini? Saya kenal bidang ini sebab saya study dalam ni bidang. Saya ambil diploma in information technology. Tapi diploma in information technology ni dia cuma ajar teori masa tu. Jadi biasalah kan, pada ujung-ujung semester diorang perlukan student ni untuk pergi cari tempat untuk industrial training. Jadi saya pun carilah tempat untuk industrial training di Karamunsing. Bila dapat tempat di Karamunsing tu kan, saya pun praktikal. Terjumpa si guru yang tadi, si Leo tu. Terjumpa guru yang tadi tu, maka diorang ni pun guide lah saya dari segi teknikal apa semua ni. Jadi saya tahu lah serba sedikit tentang teknikal ni. Guru masih di sini lagi, dia banyak ni membantu ni dulu. Diorang lah yang guide sini dari segi teknikal apa semua ni kan. Jadi yang mana yang diorang tidak guide tu kan, macam dari segi marketing, dari segi pengurusan, dari segi financing kan, apa semua tu saya terpaksa belajar sendiri lah kan. Sebab kita mau jadi bos kan, terpaksa lah kita mau tahu semua tu kan. Mana juga kita boleh mau tahu pasal marketing, hire marketer. Mau tahu pasal financial, hire satu accountant. Macam mana kan, sebab kita mau start up at least dengan modal yang kecil, macam begitu, yang mampu kan. Kalau kita mau start up untuk hire tu semua, tidak boleh juga kan. So begitulah dia punya cerita. Dia macam begitu. Jadi apalah cabaran masa mula-mula buka kedai? Cabaran masa mula-mula buka kedai tiada rehat. Tiada rehat. Kalau sekarang pun tiada rehat. Sekarang pun tiada rehat. Kami baru balik dari Karamunsing kan, dan kami ada anak kecil yang baru tidur saja. Sekarang pun kami tidak ada rehat kan. Untuk pengetahuan semua, bisnes ni memang tiada rehat. Kita akan buat anytime kan. Kita punya masa tu kita sendiri yang kontrol lah kan. Tapi pada masa awal buka-buka itu memang tiada rehat. Kalau boleh saya tidur di kedai itu kan, sebab banyak kerja. Anda tak tidur di kedai? Hampir saya tidur di kedai masa saya apply Unify
Hampir saya tidur di kedai. Kan masa pasang Unify itu, ini Unify dia mau install itu Unify selepas Karamunsing punya tenant pulang. Jadi mau tunggu tenant pulang mau jam 10 malam. Dia orang install dari 10 malam tuh mau sampai subuh tarik itu kabel. Dia macam begitu kan. Jadi saya sampai subuh lah di Karamunsing. Okay. Jadi Apa tuh? the engagement idea want to ask. Mbak. Jadi ada sesiapa yang di sini ada pernah berniaga dari mula, dari paling rendah. Kan mungkin ada kita punya follower atau kita punya viewer ni mungkin yang ada pernah berniaga dari mula kan, mungkin boleh juga kongsi kamu punya cerita atau kamu punya experience di sini kan, sebab kita pasti dan kita tahu mesti ada dia punya pahit manis tuh masa mula-mula buka bisnes kan. Dia punya pahit manis tuh, salah satu yang pahit dia tuh kita punya kawan kan, mungkin kan ada yang menjauhkan diri kan, sebab ialah biasalah kan kita tengah promote kan, kita tengah promote produk services, kita tidak juga salahkan kan, biasalah kan. Dia macam begitu, tapi memang itulah pahit manis dia. Kita pun faham, as long as kita boleh terima tu semua kan, mana-mana itu rejection kita boleh terima dan kita boleh saja tahan. Dia macam begitu. Kalau jadi freelance, dia punya pahit manis apa? Kalau jadi freelance, Dia punya pahit manis. manis banyak, pahit dia tu ada kurang. Manis dia tu sebab duit banyak masuk, duit dia No senang overhead cost lah. dia tidak overhead cost, dia cuma kau punya expenses tu, kau punya minyak, minyak Beli kereta, kau punya beli part kan, kalau ada mau replacement orang minta replace part, kau kena belilah kan. Saya kena turun ke Karamunsing and then kena pergi tempat orang tu balik. Dia macam begitu. Okay. Pahit dia. Pahit dia macam hampir tiada, sebab saya rasa enjoy itu time. Saya rasa enjoy dia, walaupun orang nampak itu perkara macam susah kan, sebab saya ni tiada tempat untuk buka pasang laptop tu time. Jadi mana saja yang tempat yang ada meja saya singgah. Kalau kedai mamak tu paling dekat saya singgah lah, order lah apa yang patut di kedai mamak tu and then saya buatlah, bukalah tu komputer customer tu di sana kan. Kadang sampai mamak tu dia bilang kau order ini saja tapi kau mau 2 jam lebih sini, dan saya order lah lagi. Kena halau. Kena halau tu tidak lah, tapi kena sindir tu pernah. Tapi kita pun faham kan, mamak tu pun berniaga, jadi kita pun order lah lebih kan. Time tu kita bukan ada kedai atau ada tempat kan, kita ni bergerak bebas, sana sini kita kerja kan. Dia macam begitu. Kadang tidur di kereta pun pernah buka pasang laptop. Itulah dia punya Pahit. dia punya manis sebenarnya tu. Dia punya manis. Hello, siapa? Amir Amin. Thank you Amir Amin. Thank you for the light. Thank you for the light. Saya terpaksa kasih dekat muka, saya dah nampak. Saya dah nampak tu tulisan. So sekarang kami masuk segmen tu. Ya. Sekarang kita masuk Pahit manis dalam perjalanan bisnes. pahit manis dalam perjalanan bisnes ni. Pernah tak rasa nak give up? Kalau bilang mau give up tu tidak pernah rasa lagi lah. Sejujurnya memang tidak pernah rasa, sebab orang bilang kan, sebab sentiasa ada jalan bah. Dia sentiasa ada jalan. Saya punya style, bila saya rasa mau tertekan kan, bila saya rasa macam stres tertekan tu, maka saya akan cari jalan untuk fix itu solution. Kalau bilang mau give up tu, no matter how hopeless, saya akan fight juga sampai habis, sampai yang betul-betul tidak boleh lah. Dia macam begitu. Kalau bilang mau give up, memang tidak akan give up. Tapi kalau masa stres, apa lah kau akan buat? Masa stres, apa yang kita akan buat? Tengok kalau macam tu pembawaan dia mau pergi keluar, kita keluar lah kan. Kalau time tu mau main game, kita main game lah kan. Ikut yang kita punya kemahuan tu time. Tapi kita bukan quit, kita just rest sekejap kita punya minda tu.
kan, dan kita punya physical tuh. Dia macam begitu. Kalau dalam bisnes ni lah, apa yang kau rasa paling challenge? Paling challenging dalam bisnes ni ialah Pelanggan. pelanggan satu, kedua sales. Sales. Mau dapatkan sales, kan mau dapatkan ialah jualan kan. Contoh kalau kita target ni satu hari 1,000 kan, jadi 30 hari mestilah 30,000 kan. Tapi kalau satu hari itu 100 pun tiada, itulah dia punya cabaran kan. Macam apa yang kita kena buat. Kita mau give up kah kan, kita mau Continue. continue kah kan. Apa yang kita kena buat tu time kan. Lebih-lebih lagi sekarang gaji sudah mulai dinaikkan. Bila gaji sudah naik, KWSP pun naik kan. Bila kontrak ni kita mau renew kan, sebagai business owner yang dalam life ni memang tahulah kan, kontrak sewa ni memang akan kena renew annually kan, tahun-tahun akan renew. Jadi ini landlord dia memang akan kasih naik kan. Macam Karamunsing dia kasih naik 15%. Kan, jadi dia kasih naik 15%, kau mau kau bayar, kau tak mau dan kau quit lah. Dia macam begitu. So bila ni akan naik satu persatu, dan kita sebagai business owner ni kena cari jalan lah kan. Bila tapi tidak pernah rasa mau give up. Rasa mau rest tu memang ada, rasa mau tidur yang panjang, rasa mau tidur lama sikit, itu memang ada. Tapi Most of the time dah. Most of the time. Tidaklah. Tidak. Sebab apa tidak? Sebab kita ada satu tim yang bekerja sama. Macam saya sebelum ni saya solo. Sekarang ada kau kan. Lepas tu ada staff. Sebelum ada staff tu saya solo kan. Jadi bila sudah ada staff sepatutnya makin baik. Dia macam begitu, saling melengkapi begitu kan. Jadi sepatutnya itu operation berjalan dengan lancar lah. Tidaklah kusut, tidaklah serabut. Dia macam begitu. Tapi ada orang juga cakap staff ni buat itu bos yang sakit kepala. Staff yang buat bos sakit kepala. Macam dalam pertebian ya. Yalah, kalau ini biasalah. Dia memanglah macam begitu. Tapi cara kita bawa gitu kan, macam sebagai business owner ni, cara kita bawa kita punya diri tu kan. Kalau staff tu bikin sakit kau punya kepala kan, kau pun kau ambil lah satu keputusan kan, keputusan bawa orang meeting kah. Kenapa kamu kasih sakit sepunya kepala kan, apa masalah kan, ceritalah kan. Mungkin diorang ada masalah tapi kita tidak pandai turun office, jadi diorang pun tidak tahu kan. Jadi kalau ada yang menyakitkan kepala, regroup balik kan, jumpa, bawa meeting, cerita apa masalah, kenapa kau tidak perform, kenapa sales turun kan, kenapa kau punya production makin slow kan. Jadi dia akan bagi tahulah, oh bos sini panas, lambat gaji, saya tidak ada gaji. Dia akan cerita. Kalau dia tidak cerita, dan kerjalah seperti biasa. Yang penting kita kena macam communication is the key lah dalam bisnes ni, terutama sekali yang ada tim kan. Kalau kau bawa-bawa diri, sakit-sakit kepala satu orang kan, susah lah. Dia macam begitu. Tapi kalau ada pelanggan buat masalah, pelanggan bukan pelanggan yang buat masalah sebenarnya. Ini device yang bermasalah. Ini komputer yang bermasalah kan. Tetapi pelanggan ni dia bukan buat masalah, dia tidak tahu tentang teknikal, itu saja. Tapi kalau kita anggap itu sebagai satu cabaran, dan dia akan jadi cabaran. Kalau kita anggap itu sebagai satu masalah, dia akan jadi masalah lah untuk kita kan. So bergantung dengan cara kita fikir kan. Kalau kita tengok pelanggan tu dia macam dia ni buat masalah, dan itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita tengok dia tu, oh ini pengalaman baru untuk saya ni kan, jadi saya kena settle ini segera, dan dia akan jadi satu macam kita punya challenge baru lah. Dia macam begitu. yang paling sakit kepala punya pelanggan siapa? Yang paling Apa sakit, isu? yang paling sakit kepala,
Yang paling sakit kepala bila ada customer yang mendesak, itu satu kan. Lepas tu itu memang kita faham kan, dia ada urgency di sana. Lepas tu bila ada customer yang buat tahu kan, maksudnya dia rasa dia tahu technical ni dari kami semua kan, itu pun ada, dan itu pun saya sudah biasa handle. Alhamdulillah setakat ni semua okey juga kan. Lain dari itu tiada. Itu saja. Kalau customer marah-marah semua tu, saya anggap diorang tidak tahu kan, diorang tidak tahu ini technical, diorang tidak tahu apa proses dia step by step, buka pasang macam mana. Jadi diorang rasa tertekan sebab lama tunggu. Diorang pun mau pakai diorang punya device dengan segera kan, jadi diorang pun akan emosi. Jadi kita ni sebagai business owner kan, kita kena tahulah macam mana handle ni. Dia macam begitu saja. Jadi apalah momen yang paling pahit tapi bagi pengajaran yang besar bagi kau? Momen yang paling pahit tapi bagi Pengajaran yang besar. pengajaran yang besar. Paling pahit tapi bagi saya pun dah dapat fikir sudah. Apa momen yang paling pahit? Maksudnya sewaktu berbisnes tu lah. Banyak sebenarnya. Kadang-kadang macam sebelum ni TeraTech ni dia tidak ada terms and condition. Dia tidak ada itu sistem. Kami tulis di buku log. Kami tidak ada terms and condition. Kan maksudnya ikut sajalah apa customer punya mau. Kan maksudnya kita betul-betul jaga kepentingan customer ni. Kita tidak jaga kepentingan TeraTech. Pada masa itulah, pada sebelum-sebelum ni. Tapi itulah kan, bila saya buat begitu banyak pahit saya dapat. Jadi saya buatlah terms and condition untuk jaga kepentingan TeraTech. Kalau bilang apa itu pahit, memang banyaklah kan. Kadang-kadang ini Device tidak diambil. Device kan, macam customer diorang hantar diorang punya device kan, diorang kasih tahu, bos saya punya device ni slow kan. Bila dia slow, kita pun suggest lah apa yang mau di-upgrade. Bila kita suggest apa mau di-upgrade, dia punya harga sampai 500 contoh. Okey, dia bilang proceed upgrade apa semua kan. Dan bila kita sudah upgrade, dia tidak ambil. Dia macam begitu. Kontak hilang. Kita kontak hilang. Itu pun satu pengalaman pahit. Kita pun dapat pengalaman lah dari sana. Okey, mulai dari saat ini kita buat terms and condition. Siapa yang tidak ambil dia punya device, within 1 month kita akan dispose. Tu pulanglah sama kita, mau dispose tu cara macam mana kan, kita guna balik kah, kita jual kah kan, kita kasih training orang kah, terpulang sama kita. Sama kalau itu customer buat purchase lebih dari 150, kita akan minta 50% deposit. Dia macam begitu kan. Jadi kita jaga kepentingan TeraTech. Sebab kalau tidak memang pahit sajalah saya akan dapat. Sebab ialah awal-awal bisnes kita tidak tahu kan. Kita tidak tahu macam mana selok-belok apa kerana customer semua kan. Macam begitu. Jadi bila kita lama dalam ini bisnes, kita pun mula nampak. Jadi apalah momen yang paling manis? Momen yang paling manis bila sales banyak. Bila dapat payment banyak. Contoh kita pergi training, bila sudah pergi training, pergi kursus kan, masa claim tu itu yang paling manis. Satu kursus boleh dapat sekian kan, satu hari boleh dapat begini. Itulah tidak ada lagi yang paling manis. Itulah yang paling manis. Kan sebab ini kursus kan, ini tender atau ini training kan yang dianjurkan oleh kerajaan, tender dari kerajaan ni kan. Bila kita sudah selesaikan tu kerja, maka kita akan dapatlah tu claim kan. Maka itu claim tu akan dapatlah cover beberapa bulan punya overhead kan. Contoh kalau overhead kita 1 bulan 10,000, 3 bulan 30,000 kan. Kalau kita dapat buat kerja, kita dapat selesaikan kerja 50,000, maka dia akan cover kita punya cost overhead selama 5 bulan lah. Itulah momen paling manis. Begitu. Tapi ada cerita yang di sebaliknya. Cerita yang di sebaliknya saya pun pening sudah. Tak tahu mana sudah satu mau cerita.
kan. Okay. Hmm. Segmen 3. Oke. Servis dan perkhidmatan Teratek. Apa yang kau mau tahu? Adalah apa yang ditawarkan dalam Teratek. Services yang kita tawarkan, kita ada buat ini. Kali ini kau pula yang hurai. Oh, dah mulai. Kan kita tawarkan ini selain daripada technical computer service, kan kita ada tawarkan website design. Lepas tu kita ada tawarkan ini video editing service. Kan apa dia punya details tu kamu bolehlah cek dalam kami punya website www.teratekkk.com, masuk pergi services. Lepas tu apa yang kita tawarkan? Kita tawarkan ini photo editing service. Itu pun ada juga kan. Video Boleh editing. Video editing. Video editing, foto editing tu semua ada dalam kami punya website. Selain daripada itu, kita juga ada menawarkan kursus kan, training, kursus technical computer. Itu kita pun ada kan. Lain-lain dari itu ini servis komputer lah. Servis komputer ni macam cleaning, format, data backup, motherboard repair, ini hinge repair kan, hardware replacement, screen replacement. So means like repair, maintenance, and upgrade. Repair, maintenance, upgrade, training, supply. Supply. Kan supply pun kita ada buat. Dia macam begitu. Jadi itulah antara services yang kami offer, yang kami tawarkan. Semua ni anda boleh nampak dalam kami punya website. Di dalam website tu segala maklumat ada kena share di sana. Kan saya rasa memang up to date lah, sebab kita hari-hari cek tu website. Nah, kenapa Teratek juga jadi penyedia latihan IT? Gimana? Kenapa Teratek dapat juga jadi penyedia latihan IT? Maksudnya jadi trainer? Konsultan gitu. Macam mana dia mula? Macam mana saya mula jadi trainer? Itulah dia punya cerita. Semuanya bermula daripada saya punya uncle. Saya punya uncle si Effendi ni, dia ni seorang trainer. Dia ni trainer safety, dia ni kontraktor juga kan. Jadi masa saya remaja, budak sekolah lah lagi masih kan, saya ni banyak masa ikut sama dia. Jadi yang ini training ni kan saya banyak terdedah dengan dia. Kan saya nampak cara dia train orang kan. Saya jumpa bermacam-macam peserta lah kan. Kalau boleh dikatakan masa tu kami sudah round 1 Sabah untuk outstation saja. Saya ikutlah dia. Sekejap kursus bekalan dan perkhidmatan, sekejap kursus kursus keselamatan dan kesihatan pekerja, sekejap kursus ini macam-macam kursus lah, sampai saya pun dah ingat. Kan jadi macam-macam kursus, macam-macam anjuran. Saya pun banyak ikut dia, daripada yang saya tiada lesen kereta sampai saya ada lesen kereta, sampai saya yang drive tu kereta. Kan memang lama saya ikut dia. Jadi berapa tahun kau ikut? Dah ingat sudah. Memang dah ingat. Tapi dari sana lah mungkin saya punya kebolehan untuk bagi talk dalam kelas. Mungkin dari sana lah kan. Terpengaruh oleh dia. Sebab banyak masa tu memang ikut dia lah. Dia juga yang perasan kau notice kau punya ni potensi lah. Dia juga yang bagi chance saya untuk bagi talk dalam kelas kan. Contoh macam dia ada kursus safety. Dia punya kursus safety itu contohlah 3 hari kan. Jadi dia akan bagi saya slot mungkinlah dalam setengah hari atau setengah jam. Ikut mana yang dia bagi. Dia suruh saya cakap pasal komputer. Dia juga yang bagi talk. Dia juga yang bagi peluang. Tapi dia kasih kau slot untuk talk tu, kau sudah bermula bisnes lah. Ya, sudah mula. Jadi di sanalah saya di sanalah saya buat perkongsian tentang saya punya bisnes, kedai, alamat, website, services. Dari sanalah tu. Itu time ini live ni belum lagi ada semua ni. Ini live ni memang baru lah. Siapa ada follow ni Teratek punya account, ni live ni baru-baru saja kan. Sebelum ni kita buat secara offline. Saya hadirlah dalam kelas. Itu kelas dipenuhi 20-30 orang kan, bukan sebaya saya, bukan umur saya.
kan yang orang-orang lama di dalam. Mungkin yang sebaya saya mungkin seorang dua saja, yang lain semua orang-orang lama, bos-bos besar semua di dalam. Kan jadi bila uncle saya bilang oke, hari ini kita akan jemput satu trainer, kan dia akan buat sesi perkongsian untuk IT marketing. Kamu bolehlah tanya dia apa yang mau dibuat, itu ini. Kan jadi saya pun tengok, nah sudah kan, sama ada kau refuse atau kau bawa kau punya bisnes, kau share kau punya bisnes di khalayak ramai itu. Jadi saya pun yalah kan, kita pergilah, kita ada bisnes kan, kita share lah, kita pun bagi tahu lah, kita highlight lah apa kita punya kelebihan tu. Kita harap dapat convert daripada peserta tu jadi kita punya customer juga. Banyak kan? Memang lah. Banyak. Jadi kalau ada kursus, siapa yang boleh join nanti? Kalau ada kursus technical computer, yang boleh join, satu yang minat, yang kedua yang boleh membaca, menulis dan mengira, ini penting juga kan. Sama yang kalau boleh umur 30 tahun ke bawah lah. Sebab bukan apa, sebab kalau saya tidak hadkan ini umur, saya takut nanti saya cakap pasal ini Technical. saya cakap pasal ini technical thing, kan dia mula berasap itu orang. Sebab ialah umur 30-an ke atas, macam saya pun sendiri, saya 30-an juga, kita pandai lag sudah bah. Kita pandai ini macam lambat sudah kita punya prosesnya. Bila itu apalagi kalau baru mau start kan, kalau kita ni 20-an mungkin cun lah, kita boleh tangkap. Dia macam begitu kan. So ini kursus technical computer selalunya saya akan bincang dengan penganjur ni selalunya dari government lah kan. Adakah kita patut hadkan tu umur? Yes, ikut sebulat suara kita kena hadkan itu umur sebab faktor inilah kan. Kita tidak mau nanti dalam kelas tu kita tunggu dia saja pula kan. Dia ni orang, ibarat dia ni macam langsung tidak pernah, buta IT lah. Walaupun kasar bahasa dia, tapi saya tidak tahu bahasa apa mau pakai. Ibarat Tapi dia ni kalau dia minat, kalau dia minat pun mungkin kita boleh bagi excuse juga. Mungkin kita boleh juga bagi excuse, mungkin juga boleh request personal training sama saya. Jadi kan tidak buat yang lain tu tertunggu-tunggu bah. Sebab kalau ada 10 orang dalam kelas, yang 9 tu semua cepat kan, nanti kita tunggu dia saja, dia nanti itu masa akan drag kan. Dia macam begitu. Okay. Segmen 5, peranan suami isteri dalam bisnes. Peranan suami isteri dalam bisnes. Macam saya, sebelum saya jadi suami kan, sebagai business owner ni, pada masa tu saya sedar yang saya di umur makin meningkat. Jadi saya ni rasanya kena slow down sikit lah untuk kejar ini bisnes. Saya slow down sikit untuk cari pasangan hidup sudah. Ada macam begitu. Jadi bila mau decide untuk cari pasangan hidup tu, saya pun sudah siap sedia lah apa peranan saya tu kan. Kita kena standby lah. Dia macam gitu. Jadi mungkin dia punya peranan tu, kita ni saling melengkapi kan. Maksudnya di sini ada perkara yang saya tidak nampak tapi isteri nampak. Dia macam begitu. Ada perkara yang saya tidak tahu tapi isteri tahu. Dia macam contoh macam macam mana mau cakap You don't know the Chinese language. Contoh macam itu kan, contoh macam ini Chinese kan, Chinese macam mana saya mau dapatkan ini Chinese market kan, macam mana mau dapatkan Chinese customer. Salah satunya keperluannya ialah saya pun mestilah mau tahu cakap Cina kan. Jadi pada masa yang sama, saya ni berjumpa jodoh dengan isteri saya ni, dia ni boleh cakap Cina kan. Jadi pada masa tu saya tengok itu pun dia punya satu kelebihan juga kan. And then dia kosong masa tu, dia tidak tahu pasal komputer ni, dia background komputer pun tiada kan. Jadi peranan saya ni sebagai suami kan, untuk teruskan ini bisnes, saya kena bawa dia masuk dalam ini bisnes kan.
ajar dia dari segi teknikal, ajar dia jadi technician lah, guide dia jadi technician. Jadi kita ni kerja untuk kami punya bisnes saja, dia macam begitu. Itulah peranannya sebagai suami dalam bisnes. Maksudnya bisnes Teratek ni dapat provide kami dua, dia macam begitu. Tapi kita dua ni kenalah faham dari bawah bisnes tu macam mana. Maksudnya isteri saya pun dia pandai buka pasang komputer, dia pun technician, dia macam begitu. Okay. Hello, welcome Lily kah, Botrik, welcome semua, selamat datang. So, apalah cabaran dan kelebihan kerja bersama berpasangan? Cabaran dan kelebihan kerja sama dalam bisnes pasangan. Cabaran dia kawalan emosi. Itulah sebab kau mula-mula tidak mengambil. Dia salah satu ni kawalan emosi lah, dan kawalan masa. Sebab kita ni bila sudah kahwin kan, bila kita ni otak bisnes saja kan, kita susah mau slow down untuk spend time sama family kan. Jadi bila kita tidak ada itu masa untuk spend time sama family kan, mulalah emosi itu berkeluaran kan. Jadi itulah salah satu cabaran dia kan. Tapi insyaallah sampai sekarang kita boleh buat dengan baik. Bisnes jalan dengan bagus, kita pun relationship pun bagus kan. Kita boleh duduk bincang, boleh buat live sama-sama dan harap berkekalan lah. Macam begitu kan. Jadi apalah kelebihan? Kelebihan dia bila bisnes sama-sama ni fleksibel masa. Macam yang kamu nampak, sekarang saya tengah kerja, dia pun tengah kerja kan. Macam begitu. Jadi masa tu kami yang pegang kan. Kalau maksudnya kalau saya ni sejak bekerja under Teratek, dia bukan kan, mungkin sekarang dia sudah tidur. Dia sudah tidur sebab besok dia kerja office hour kan, office time, macam begitu kan. Tapi bila bekerja sama-sama, time saya kerja, okey, dia pun boleh ikut kerja juga kan. Time saya off day, dia pun boleh off day juga kan. Time saya cuti perayaan, dia pun cuti perayaan juga kan. Tapi bisnes sentiasa running kan, sebab kita pegang bisnes punya kita pegang bisnes ni punya leher lah. Orang bilang tak boleh lari bani bisnes dari kita. Kita yang pegang tu telefon, kita yang pegang tu customer service kan. Bila customer service sudah kami yang pegang, memang customer akan kontak kami lah dulu kan. Dia macam begitu. Hello, welcome semua. Tak nampak pula tulisan ni. Al Yemenini, Kubis Bunga, Sri Ros Jaya, Botrik. Assalamualaikum semua dan selamat malam, selamat datang dalam live ni. Jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan tentang teknikal, sila ajukan pertanyaan anda. Sebab malam ni kita tidak akan kongsikan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam Sri Ros Jaya. Mungkin orang yang kau kenal. Ya, mungkin orang yang saya kenal juga kan. Panggil kau Wan. Ya, sebab yang panggil saya Wan ni kebanyakan family, kawan-kawan kan. Okay. So, Terjawabkah itu persoalan tadi? Iya. Okey. Kan saya takut saya ni lari topik saja. Pernahkah rasa saya annoy buat bisnes bersama? Pernahkah rasa annoy masa buat bisnes? Arif ni. Arif mana? Arif Basra kah? Arif Basra, astaga. Sri Ros Jaya. Oh, ini kawan sekolah, ini geng keras nih. Ini betul-betul geng brother nih. Next time kongsi lagi dari zaman sekolah lagi. Ya, ini Arif Basra last jumpa masa di sini di Masjid Taman Ketiau. Oh itu. Ya, Arif Basra ni memang geng keras lah kan, masa sekolah menengah. Rep, thank you Rep. Ndak kenal bah kau punya account Sri Ros Jaya kan, company bahkan nama company bah ni kan, itulah saya ndak berapa kenal.
Arif Basra. Oh. Dia reposted tadi. Ya, thank you Rip sebab repost. Apa kabar Rip? Oke kah? Si Arif Basra. Last tu jumpa di sini lah di Surau. Alhamdulillah, sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, apa sudah kau Tadi punya soalan. apa sudah kau punya soalan? Pernah tak rasa annoy masa berbisnes? Dia punya soalan tu dia tanya saya, pernahkah saya ni rasa macam Annoy. annoy kan, macam rasa terganggu lah kan oleh kehadiran dia apa semua tu kan. Lepas tu sejujurnya biasalah kan, kadang-kadang saya emosi. Kalau bukan saya yang emosi, dia yang emosi. Bila saya emosi marah, dia akan rasa terganggu kan. Bila dia emosi marah kah, sedih kah, saya pun akan rasa terganggu. Itu memang biasalah. Siapa yang tidak ada rasa gitu kan. Maksudnya saya pun akan emosi juga, kadang pandai meletup juga, pandai marah juga kan. Kadang saya pun pandai diam-diam juga. Dia pun mula tertanya-tanya, kenapa dia ni diam, tidur ke apa kan. Jadi kita paham lah tentang tu kan. Yang penting itulah macam saya cakap tadi, communication is the key. Jangan diam-diam kalau ada masalah. Dia begitu saja. So apalah tips untuk berkomunikasi dan ada kesabaran? Apa tips untuk berkomunikasi dan kesabaran? Kalau masa bisnes berpasangan. Emosi letak tepi. Kalau tak dapat? Trend itu diri untuk letakkan Masih emosi tak di. dapat? Kalau masih tidak dapat juga, fikir logik dan fokus. Fokus apa yang kita tu mau buat sebenarnya kan. Kalau kita tu terlampau emosi tu time marah betul kan sampai berapi-berapi itu kan, kita kena fokus balik kan. Apa yang kita mau kita punya bisnes tu bagus kan, kita mau kita punya tim tu bagus, customer datang kan, rezeki pun murah kan. Jadi kita kena kawal lah kan, mana kita mau disebabkan kita punya emosi itu segala-galanya hancur. Dia macam begitu kan. Tapi kalau actually lah bisnes berpasangan ni kan, kau rasa bisnes yang sama atau bisnes yang berlainan much more better? Bagi saya, kalau sekarang kita bisnes komputer kan, lepas tu kau buat lagi satu bisnes lain kan, paling bagus bisnes bersama sebab dia tim lah. Dia tim. Paling bagus kalau bisnes kamu tu pasangan kamu pun boleh run. Contoh macam lepas ni kau buka kedai baju perempuan atau baju tudung, macam mana saya mau promote kan, macam mana saya mau agak mencabar lah bagi saya kan. Macam mana saya mau hello guys, hari ini tudung ini, material dia ini ada manik, ini ada bunga, ini ada langsir kan. Anda pandai saya. Kalau masa mula-mula kita kenal, saya sudah ada bisnes sendiri macam kedai tudung begitu, macam mana? Dia itulah sebab kita ni kena belajar dari mula. Macam dia tanya tadi kan, kalau saya ada bisnes macam tudung tu kan macam mana. Maksudnya di sini dia boleh run bisnes tu. Kau bukan tanya saya, kau tanya diri kau sendiri. Kau boleh run ke tu bisnes with or without kau punya pasangan. Kan? Tapi kalau kau bilang boleh dan kau tanya saya pula, bolehkah saya bagi more benefit atau bagi more sumbangan atau bagi more bagi pendedahan kan, bagi kembangkan kau punya bisnes tu. Kalau boleh then okay. Tapi kalau saya tidak boleh, kau still boleh run. Begitu. Tapi kalau masa tu memang sudah bisnes berlainan, kau akan harap pasangan kau boleh bisnes yang sama juga kan sama kau. Paling bagus begitulah kan, sebab kita ni sebagai business owner ni kita kena ada satu orang yang kita trust kan, untuk pegang dari segi financial kan. Segala maklumat-maklumat sulit ni kan, kita mesti ada satu orang yang kita percaya kan. Tiada orang lain, family lah.
Kan financial tu macam mana kan, maklumat-maklumat sulit ni semua kan. Kita mesti mau ada satu orang yang tahu bah kan tentang tu kan, jadi mestilah saya pun harapkan begitu. Kan sebab pengurusan keuangan ni dia penting kan. Kadang saya punya pemahaman begini, kadang dia punya pemahaman begitu. Kan tapi kita tidak bolehlah make it public. Sini kau, saya mau tanya kau faham ni kah macam mana kan, anda bolehlah begitu kan. Paling-paling dia tertutup perbincangan kami dua saja untuk financial business, kami dua saja bincang. Tapi kalau saya satu orang saya mau bincang sama siapa? Kalau saya salah terus salah kan, tidak ada perbincangan. Kalau saya bawa orang luar, itu maklumat mungkin akan bocor, akan terdedah. Dia macam begitu. Jadi based on soalan kau tadi, yes kan, saya pun harap saya punya pasangan tuh join saya punya bisnes dengan syarat saya gaji dia lah. Begitu saja kan. Kalau join for free, susah juga. Kalau pasanganku tidak minat dari macam technical punya kerja, dia mau terus macam handle yang department lain begitu, tapi bisnes yang sama. Kalau dia tidak minat technical tapi dia mau handle department yang lain, macam boleh. Cuma nanti kalau saya tidak available kan, lepas tu dan itu technician yang tahu technical tu pun tidak available. Contohnya technician cuti, saya pun tidak available, saya outstation kah, tiada lain kah, macam mana kamu handle tu bisnes? Terima device dulu, Lepas tu tunggu kamu balik. kalau saya 2 bulan di Korea, mudah-mudahan Awas kak. kan macam mana kan. Kalau itu technician terus berhenti, artinya kan business owner mesti ada pasangan kan, mesti ada satu tim yang dia trust, tidak lain tidak bukan dia punya family sendiri. Dan itu yang dia punya pasangan tuh mesti tahu dari bawah, dari technical. Maksudnya kau pun kena tahu buka pasang komputer. Kan dia macam begitu. Kalau tidak, Kalau saya mau ikut pergi outstation, ikutlah kan, at least kita ni tahu bah. Maksudnya kalau saya ni tidak available, walau ada kau untuk backup. Dia macam begitu. Okay. Segment 6, welcome Syakir Pok, Lady James, Botrick, welcome dan selamat datang semua. Okay. Tentang masa depan Teratek, apalah perancangan Teratek lepas ini? Perancangan Teratek lepas ini, insyaallah mudah-mudahan doakan kami punya bisnes ni agar berkembang, bertambah maju dan memberi kebaikan kan, memberi manfaat buat anda semua kan. Harapan saya selepas ni Teratek ni akan makin berkembang, jadi makin ramailah anak-anak tempatan ni kan, orang-orang tempatan ni yang berpeluang untuk dapatkan pekerjaan kan, as long as diorang ni minat dalam bidang technical. And then dan kita juga akan buat kelas kan, training untuk dalam kursus bidang komputer. Dan itu juga harapan saya agar anak-anak muda ni kan, diorang ni ada satu skills yang boleh dijual, yang boleh dapat duit. Dia macam begitu. Maksudnya diorang ni tidaklah macam kosong, sebab sekarang ni kehidupan sangat mencabar, sangat susah kan. Kalau kita ni tiada skills untuk buat duit, memang susah kan. Kalau ikut dari segi akademik saja pun boleh, memang okey juga. Tapi kan kalau sebaiknya ada dua lah kan, akademik ada kan, skills pun ada kan, lagi bagus kan. Sebab kalau ada akademik sejak skills tiada kan, ada company dia tidak perlukan ini. Teratek ada service repair mobile? Ada. Hello, welcome Jeff. Ya, Teratek ada servis mobile repair. Cuma kita tidak buat PC punya motherboard, kita buat ini laptop. Kita buat laptop punya motherboard sahaja. Jadi dalam 5 tahun ni lah, kalau mau untuk tambah kau punya expertise ni untuk berkembang kau punya bisnes, apalah mobile. Kita akan tambah motherboard repair lah kan. Kita akan tambah motherboard repair, kita akan tambah ini
build gaming PC kan, mungkin mungkin banyak demand tentang itu kan. Demand dia ni sekejap turun sekejap naik tapi masih ada. Dia macam begitu kan. Jadi kita akan tambah lagi ini training kan. Jadi banyak juga peluang untuk anak-anak muda di luar sana yang tidak tahu mau buat apa kan, mau belajar, otak tu macam tidak dapat terima pelajaran kan. Macam saya pun begitu juga kan. Ada orang ni dia tidak boleh kalau akademik kan, tapi dia ada skills, dia punya tangan bagus untuk technical things kan. Jadi untuk dia hidup kan dia kena itulah kan, dia kena belajar kemahiran kan. Jadi di situlah kita punya harapan kan, kita akan buka training class untuk bidang komputer. Dia macam begitu kan. Okay. Tiada sudah soalan. Okey, kalau dia pun tiada soalan, kamu ada soalan, kalau kamu ada soalan bolehlah komen di dalam live ni kan. Di samping itu saya akan ceritalah kan serba sedikit apa yang saya boleh highlight. Macam tadi bos tu dia tanya, kamu ada buat motherboard repair? Yes, kita ada buat motherboard repair. Cuma kita repair motherboard laptop. Tapi dia ada dua kategori. Kita ada normal sama gaming kategori. Sudah pasti dia punya kadar tu memang berbeza lah. Yang normal ni lebih murah dan yang gaming ni lebih pricey kan. Dia macam begitu. And then kalau mau tahu kamu punya laptop tu normal atau gaming kan, kalau dia 6 ampere ke bawah kan, kamu tengok di belakang tu kalau dia tulis sana 3.42 ampere contoh, itu masih normal laptop. Kalau 6 ampere ke bawah, 6A ke bawah, that means dia normal. Kalau 6A ke atas itu gaming. Kan kalau kamu mau tahu harga dia, berapa lama akan masa diambil untuk dibuat kan, berapa lama warranty dia. Price range untuk repair mobile laptop 490, ini gaming 800 lebih. Dia macam begitu kan. Tapi selain kalau CPU yang berproblem. Kalau itu specialist, dia orang ada nampak ini ada part yang mau di replace, maksudnya tidak dapat kita repair lah. Contoh macam ini CPU punya problem kan, dia punya harga sudah tentu akan lebih tinggi. Dia macam begitu. Tapi kami akan berikan price code dulu sama bos. Iyalah kan, sebelum kita proceed memanglah kita akan bagi kamu quotation dulu kan. Kita tidak akan proceed macam tanpa approval daripada pelanggan. Ada lagi mau share? Apa itu? Apa lagi mau share? Habis sudah tu soalan tadi? Yes. Kalau habis sudah tu soalan tadi kan, saya akan menjawab segala persoalan yang daripada kita punya viewer. Kalau kita punya soalan ni daripada viewer ni belum ada kan, ataupun kalau nanti baru ada kan, kamu bolehlah WhatsApp saya punya number tu. Sebab kadang-kadang masa live tu soalan tu tak keluar, tapi bila kami ni sudah end live kan, mungkin baru soalan tu akan keluar. Dia macam begitu. So no problem, just WhatsApp saya punya number tu. Saya punya number tu aktif 10 AM hingga 8 PM, Isnin hingga Ahad. Dia macam begitu. Sekarang sudah jam berapa? Jam 11.40. Kita live sampai jam 12 boleh tak? Boleh. Jadi kalau gitu kami akan tarik live ni sampai jam 12 kan, dan saya akan share ini kelebihan. Kan, so tolong buka kelebihan. Kan sebab saya lupa, sebab dia banyak. Kalau cerita pasal kelebihan ni, kita ni bukanlah mau tambah ramuan atau perisa tu, tapi dia ni memang proven maksudnya terbukti daripada customer sendiri yang bagi feedback sama kami punya profile di Google. Dia macam begitu kan. Jadi apa kelebihan Teratech ni kan, kenapa anda mesti tahu kan, sebab ini akan menghilangkan rasa keraguan anda terhadap sesuatu bisnes tu. Sebab macam kami ini pun pengguna juga kan, kami ini pun pengguna komputer, pengguna kereta kan. Jadi sudah tentu ada keraguan dalam diri kami ini terhadap bisnes yang kami mau tu kan. Jadi apa cara supaya kami ini tidak ragu kan? Salah satu caranya yang pengaruhi kami punya decision untuk pergi ke bisnes tu ialah melalui rating kedai tersebut. Begitu juga masa kita ni beli online di Shopee kan, masa kita mau beli barang kan, apa faktor yang mempengaruhi kita punya decision tu kan? Salah satu rating lah kan. Bila kita mau beli something, macam contoh mau beli ni mic
di Shopee kan, saya akan tengoklah apa best seller kan, berapa dia punya rating kan. Kalau rating dia 5 star, then saya akan beli. Begitu juga dengan physical store kan. Macam saya cari bengkel, cari bengkel repair kereta kan. Jadi saya punya decision tu based on rating di Google. Dia macam begitu kan. Kalau dia cakap ini bengkel ada 5 star, dan saya akan pergilah lawatlah bengkel tersebut. Dia macam begitu kan. Artinya physical store pun ada rating. So di sini saya akan ceritakan kelebihan Teratech untuk keperluan komputer Anda, supaya tidak ada keraguan di dalam diri Anda untuk hantar komputer ke tempat kami. Dia macam begitu. Okay. So yang pertama, Miss kongsi the 5 star rating di Google. Saya boleh lah rehat sekejap. Jangan nangis. Okay, coba apa? The 5 star rating di Google. So kalau kamu search on the Google, kamu type like computer repair di Kota Kinabalu, then you will see like the listing out. The Teratech has the 5 star rating, and actually it is equally to high from the customer rating. Ya, yang pertama tu kita ada 5 star rating kan. 5 star rating ni lah yang membezakan kita dengan kedai komputer lain kan. Dan ini sebab kami menjaminkan kualiti services kami. Even like the part replacement, ada warranty from the supplier. Services kami pun akan cover for the 3 months warranty juga. Termasuk juga mobile repair. Maksudnya kita ni sangat jaga kepuasan pelanggan. Kan kita jaga kepentingan pelanggan, bukan jaga kepentingan bisnes saja kan. Untuk dapatkan sales, kita bagi balance lah dia kan. Kepentingan pelanggan ni pun kita kena jaga. Kita tidak maulah buat pelanggan ni tertanya-tanya, was-was, ragu-ragu, berasa tertipu, berasa emosi. Itu semua tu kita ambil tahu sebenarnya kan, untuk jaga kepuasan pelanggan ni kan. Sebab kita sendiri pun pelanggan kepada barang-barang yang lain. Kita fikir dari segi sudut pelanggan begitu. Dia macam begitu kan. So ini memang penting kan. Kamu boleh cek Google rating bisnes Teratech sekarang kan, dia sudah naik pergi 5 star rating, 5.0 lah, 5 rating. Sebelum ni dia 4.9 kan. Dia sudah naik lagi balik. Okay, and then next. Next, the customer service oleh pemilik kedai sendiri. Kan macam saya cakap tadi, customer service oleh pemilik kedai. Maksudnya kami ni pemilik kedai Teratech kan. Customer service ni, nombor ni kami yang pegang. Kami lah yang mendengar keluhan customer, aduan customer, emosi customer, marah-marah customer kan. Semua ni kami lah yang jumpa dulu bah. Sebab customer ni dia orang akan komplain di WhatsApp kan, dia orang akan call di number. Tapi kalau dia orang terus pergi kedai, memang technician yang jumpa dulu lah kan. Tapi mostly kita akan dapat dari dulu kan, dari WhatsApp, dari telefon. Sebab biasalah bila customer ni sudah datang kan, atau sebelum dia datang dia akan kontak. Selepas dia datang dia hantar, lepas tu dia ambil, sudah siap, lepas tu dia kontak lagi. Kalau ada masalah mana dia datang terus kan. Kalau dia datang terus mungkin akan ambil masa dia kan. Mesti dia akan kontak dulu, dia tanya kenapa jadi begini kan. Jadi kita memang biasa dengar aduan, komplain apa semua kan. Bezanya ini customer service kan kita pegang sebab kita tidak mau itu customer Macam ada miscommunication. Miscommunication kan. Kita tidak mau staff yang handle ni, sebab ini staff ni diorang yalah kan, kalau diorang tidak dapat kawal emosi, diorang pun tengah mudi kan, ngam-ngam lagi tengah bulan belum gaji kan, kena lagi customer marah-marah kan. Nanti diorang pun macam kan, marah lagi dia. Ni hari dia marah, besok dia marah lagi, dia voice lagi panjang-panjang. Ataupun banyak soalan. Banyak lagi soalan dia kan. Saya tahu semua tu sebab saya pun pernah jadi staff. Saya pernah nampak sendiri di depan-depan kan, telefon berbunyi-bunyi, tidak akan angkat. Kan jadi kalau kita sebagai customer begitu, apa kita rasa kan, kita pun rasa annoy. Kenapa dia orang ni kan letak nombor telefon tapi tidak ada angkat. Kan jadi penting nih customer service sebenarnya. Itu pasal saya pegang ni nombor. Itu pasal juga saya tidak dapat cuti. Kan sebab bisnes sentiasa buka. Sebab customer sentiasa cari dari ni nombor. Satu saja ni nombornya. Okay. Third,
after sales support yang cekap. Kan maksudnya di sini kita ada after sale support yang cekap. Contoh macam kamu hantar nyari, kamu pick up nyari, sudah bayar kan, tidak bermaksud habis urusan kita di sana. Ya. Maksudnya kita akan sentiasa standby kan untuk sebarang persoalan daripada kamu atau aduan atau masalah atau pertanyaan lah kan, walaupun sudah habis warranty. Ya. Walaupun kamu sudah ambil tu laptop, lepas tu 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian sudah habis warranty baru ada masalah kan, kamu feel free untuk tanya, untuk telepon as long as itu masa 10 AM hingga 8 PM during kami punya operating hours lah kan. Itu bermaksud kamu masih kami still ada support even untuk device yang no warranty kan. Tapi kalau perlu replacement iyalah kan, memanglah ada cost sebab mau buat replacement. Tapi yang penting di sini, poin dia di sini ialah assist dulu kan. Kita support dulu. Kalau anda dapat support physically kan, kita support secara online dulu kan. Mungkin masalah tu kadang-kadang masalah tu kita boleh selesaikan secara online. Kan ini software, kita masalah software ni kita boleh selesaikan secara online saja kan. Yang keempat, kau lagi. Bukti kerja melalui video di TikTok. So for every each services that have been done by us, kami akan provide satu video dan akan upload di TikTok atau YouTube dan akan share kepada pelanggan as the proven like that. So means sekiranya tu service yang dia require us untuk buat tu sekecil juga, kami pun akan ambil tu video. Untuk pengetahuan semua kan, kalau kamu prefer bahasa Cina, dia boleh cakap. Kan? Kalau untuk pengetahuan lah kan, untuk makluman saja kan. Maksudnya di sini ini kita ada bukti kerja melalui video kan, dan tidak semua kedai ada begitu kan. Maksudnya di sini kalau kamu hantar nyari untuk buat cleaning, kita adalah video masa cleaning service tu kan. Jadi kamu ni sebagai pelanggan, sebagai customer tidaklah tertanya-tanya betulkah atau ragu-ragu betulkah ada kena kasih bersih kan, atau dia orang pegang-pegang saja tu laptop lepas tu dia panggil kami untuk bayar kan. Jadi kita tidak mau ada tertanya-tanya kan, tidak mau ada timbul tanda tanya di pihak customer ni kan. Jadi untuk prevent itu daripada terjadi kan, kita buat video. Sekecil-kecil upah RM10 pun kita buat video. Kalaupun dia tidak perlu buka pasang tu laptop, perlu tukar saja, contoh macam tukar adapter pun kita buat video kan. Selain daripada itu, selain daripada kita tidak mau kamu tertanya-tanya, kita tidak mau lah nanti belakang hari kan ada pihak kamu atau pihak lain yang mengatakan kita tidak ada replace. Kan contoh macam kamu buat replacement ini RAM kan, mungkin kamu tidaklah tertanya-tanya. Sekali ada masalah kan, ada satu pihak ni yang mengatakan, "Cok cek mana ada dia repair tu." Macam mana kau tahu dia ada repair? Ada sudah jadi batu api. Kan jadi kita tidak mau ada pihak tertentu yang mengatakan kami tidak buat kerja kan. Jadi untuk defend kan, untuk jaga kepentingan TeraTech tu dan kepentingan kamu sendiri, kita buatlah video. Sebab pernah juga ada customer tanya kalau kamu boleh record video masa buat cleaning service sebab kena tertipu sebelum ni di kedai lain begitu kan. Diorang sendiri, jadi kita tahu, kita faham, kita tempatkan diri kita ni sebagai customer Pak. Kita bukan owner untuk semua bisnes. Kan kita pun pakai kereta, tapi kita tidak ada bengkel kereta kan, kita pun hantar sama orang lain kan. So apa yang kita harap, kalau ada video bagus kan. Kalau enggak kita pun tertanya-tanya, betulkah ada dia tiup, betulkah ada tukar, apa ada orang buat ni, apa ada orang buat kan. Kan walaupun kita ni bukan pandai dari segi teknikal, tapi kita akan kira kita punya duit tu. Kan berapapun yang kita bayar tu kita kena kira lah Pak. Macam begitu. Especially macam kalau bidang teknologi ni, dia punya price ni bukan yang kecil pun. Dia akan getting higher itu price kan. Kan dia macam begitu. Kan itu sebab kita ada video. Betul. Okay. So, yang kelima, laman web teratur dan informatif. Dia punya kelebihan dalam TeraTech.
kita ada website kan, maksudnya di website kita tuh teratur, kita ada Up to date. kita up to date, kita punya artikel ini bukan saja untuk technician kan, dia untuk public lah kan, untuk umum, general knowledge ada, technical knowledge ada kan, kamu boleh baca dan tengok. Lepas tu kita ada display kita punya license di sana kan, apa-apa license yang didaftarkan dalam kita punya bisnes nih. Lepas tu apa kerja-kerja yang sudah diselesaikan, projek-projek yang sudah siap kan, gambar-gambar kursus. Ini semua penting untuk highlight TeraTech punya kelebihan. Kalau kita just guna Facebook kan, kita guna platform yang free. Facebook ni free actually kan, kita boleh decide untuk bayar ke tidak. Kita guna Facebook, kita just guna YouTube atau TikTok kan, kita tidak dapat display tu license semua, kita tidak dapat display kita punya portfolio, kita tidak dapat display kita punya artikel, kita tidak dapat display kita punya feedback. Kalau TeraTech punya website ni dia ada feedback di sana kan, yang dari Google saya embed pergi website kan. Kita tidak dapat display semua tu, tidak dapat highlight TeraTech punya tu kelebihan tu kan. Jadi pentingnya untuk ada website. Dia macam begitu. Jadi guru mau buat website katanya. Dia masih di sana Guru tuh. mungkin tak sini sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rizwan. Apa kabar? VOV macam Senang. kawan sekolah, macam Syafi. Syafi kah? Waalaikumsalam. Syafi kah? VOV. POV. Nah, Syafi kawan sekolah rendah. Zaman sekolah lah, next topic. Syafi ni kawan saya sekolah rendah. Kami ni sekolah rendah di SRK Stella Maris. Lama ndak jumpa dia ni. Masa saya darjah 6, dia punya adik perempuan macam darjah 1 atau darjah 2. Itu sampai sana saja saya ingat. Masa kami di sekolah rendah, Syafi. Lebih kurang begitulah. Kelas apa pun ndak ingat. Kelas sebelah koperasi ke apa. Ndak silap begitulah. Kan ini kawan sekolah rendah. Lama kan. Apa kabar, brother? Oke kah? Sehat? Kalau ada keperluan komputer kan, kamu tahu sudah the right person yang kamu kenal kan. Maksudnya harap tidak ada keraguan lagi lah kan di dalam hati kan, atau di dalam diri kan. Kan maksudnya kita kenal, kita kawan sekolah yang lama, dia macam begitu. So kita sambung. Apa dia? Yang nomor 6? Nomor ke-6, nomor hubungan tunggal. Boleh bah, insyaAllah saya cari kau di Karamunsing. Ya, thank you Syafi. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa lah ngam-ngam masa kan di Karamunsing. Kita bolehlah duduk-duduk sekejap, cari-cari makan. Kan mana tahu. Okay. Thank you Syafi. Ya. Follow you. Ya, nanti saya balikkan yang follow apa semua tu, nanti saya cek balik dan follow balik. Jauh banget telepon, susah saya begini. Okay, next itu apa? Nomor hubungan tunggal. Nomor hubungan tunggal, maksudnya di sini ini nomor 1 saja. Kan saya pernah terkena kan, ini mau klaim warranty kan, mau klaim warranty kipas begitu kan. Diorang punya company ini besar, nomor pun banyak, tapi saya call 1 pun tidak angkat, WhatsApp 1 pun tidak reply. Mau datang sana kan, baru berbunyi itu WhatsApp. Kan saya pernah datang pergi satu tempat nih, diorang tidak angkat, tidak sambut tidak sambut call, tidak balas chat. Kan saya datang pergi sana depan, saya telepon tu number depan orang tu, berbunyi saja diorang punya telepon. Diorang dah tahu yang saya telepon. Kan last saya tanya, bos telepon kau tu bah, kau dah mau angkat kah? Saya bilang ada orang telepon. Biarlah tu dulu, dia bilang. Padahal saya yang telepon. Nah, macam mana begitu? Kan macam mana perasaan kita ni sebagai pengguna? Macamlah kita punya, macam kita ni tiada hak. Padahal kena dibiarkan kan. Jadi itulah, walaupun nombor telefon sesuatu syarikat tu banyak, kan tidak semestinya nombor telefon tu diorang aktif. Nombor telefon ni penting untuk aktif, sebab customer ni sentiasa akan cari bah. Kan kalau bukan new customer, previous customer kan, dia mau buat sengsara tu kenapa? Itulah betul ya, sengsara kalau kena begitu. Tem-tem mau claim warranty lagi kan. Memang kalau sudah kena begitu kan,
to the physical store. Kalau boleh jumpa bos dia, terus jumpa bos dia. Kan tapi bos ni biasalah sibuk kan, bukan senang mau jumpa dia, banyak sana sini, Daddy Beach kah kan, minum-minum jus, mana kita tahu. Kan jadi penting untuk ada nombor telefon yang aktif kan. Jadi di Teratek kita tidak mau customer kita terbiar, tergantung, rasa dibiarkan, rasa terpulau di sisi, kita tidak mau tuh. Itulah sebabnya Teratek ni dia punya number satu, number dia ni kami yang pegang. Kalau saya tidur belum bangun, dia atur. Kalau dia pun tengah rehat, saya atur. Kami pastikan kami punya amanah, kami punya tanggung jawab tu kami jaga betul-betul. Jadi kamu sebagai pelanggan, sebagai pengguna kan tidaklah rasa dibiarkan, tidaklah rasa tergantung, tertanya-tanya, dia macam begitu. Okay. 7. Juru teknik yang terlatih dan bertauliah. Kan selain daripada itu kita ada technician yang terlatih. Terlatih dari segi technical dan juga skill lain kan. Maksudnya di sini diorang punya technical tu selain memang sudah sedia ada kan, saya pun kasih latih diorang supaya diorang punya pemikiran atau diorang punya keputusan tu wajar apa yang diorang buat kan, atau long term, dia macam begitu kan. Lepas tu selain daripada itu kita ajar juga diorang, kita guide juga diorang communication skill, supaya diorang mudah berkomunikasi sama customer kan. Sebab kadang-kadang ini technician ni dia pro, camping dia buat kerja, tapi bila bercakap sama customer kasar. Kan sebab dia tidak ada tu communication skill, Tiada tu seni. dia tidak skill lah bahkan, cakap kasar, kan. Jadi kita tidak mau kan. Jadi sebagai business owner, itu kita punya tanggung jawab lah kan. Kita punya tanggung jawab untuk train dia orang ni. Selain daripada technical skill, kau kena mahir nih communication skill, jangan kau kasar-kasar. Dan supaya kalau customer ada tertanya-tanya, orang pun dapat explain dengan profesional. Begitu kan. Sebab ini customer ni ialah bahkan kita expect yang kita punya kedatangan tu disambut dengan baik kan. Ada yang muka ganas tapi hati bertaman, ada taman. Ya betul kan, ada yang muka ganas tapi hati dia ada taman. Macam begitu ada juga kan. Kan tapi itulah kan, adab mesti ada. Adab mesti ada kan. Adab ni mesti tinggi daripada ilmu. Ndak kira lah berapa berpengalaman technician tu, berapa tinggi dia punya ilmu, kalau dia tiada adab kan tidak kemana juga. Kan so adab ni penting lah kan. Communication skill, diorang yang akan jumpa customer berdepan di kedai kan. Kalau saya bagi lagi diorang di WhatsApp, kamu yang handle customer, habis kan. Dah tahu apa diorang buat sama tu customer. So ini number, saya jaga. Cok ini kalau saya mengacau lah. Ada apa bah kan, okey lah bah, ada apa Engagement. ada engagement sikit, tidaklah mana ada kacau. Kita pun sebenarnya latih diri untuk buat live ni, sebab kita live bukannya sudah lama, baru saja. Kan jadi kita pun latih diri. Kalau kita tidak dapat kontrol ini live walaupun dengan view yang begini, komen begini, macam mana mau kontrol nanti bila ini live sudah besar. Kan anda apa biasalah. Okay. Sampai mana sudah tadi? 8. Sampai 8. Masa penyelesaian yang pantas. Kan itu masa penyelesaian tu, kalau under supervision bos sendiri kan, maka ini masa penyelesaian ni tidaklah drag kan. Kadang-kadang biasalah ini technician kan, atau staff-staff yang apa yang tidak kena pantau kan, dia tengok ini kerja, lepas tu dia fokus, sekejap dia fokus, sekali berbunyi telefon dia WhatsApp saja, bukan sejak dia buka tu WhatsApp terus dia buka Facebook, dia buka TikTok, terdelay sekejap kan. Jadi distract sudah kan. Jadi dengan supervision daripada pihak atasan kan, ya ngam steady, ya ngam kan. Kita pun kita baru belajar juga, kita tengah training lah bani, untuk berdepan yang cabaran yang lagi besar. Kan kalau dah dapat handle ni macam mana kan. Maksudnya di sini apa dia punya tadi, masa penyelesaian yang pantas. Masa penyelesaian yang pantas, kita ada satu time frame yang kita bagi sama customer, yaitu 3 to 5 hours kan. 3 to 5 hours ni kita buatlah, kita siapkanlah kamu punya device tu within 3 to 5 hours. Kalau awal siap sebelum 3 jam tu kan, contoh macam sejam 2 sudah siap, dan kita panggil lah kamu.
untuk pick up. Kan kalau perlu tambahan masa pun kita bagi tahu lah kamu kan untuk tambahan masa kan, sebab kita tidak mau nanti kamu tertunggu atau tertanya-tanya kan. Sebab kadang-kadang ada customer dia ni pergi kedai kami, dia bukan saja mau hantar komputer kan, dia pergi sana sebab itu mungkin dia mau jalan kan, dia mau wander around di kompleks Karamunsing tu, makan, pergi burut kan, dia mau jalan-jalan kan. Jadi kalau ada yang customer bukan begitu kan, macam mana kan, sudah mestilah dia ni tunggu-tunggu bila siap. Kalau kita tidak update dia, dan nanti dia akan drag dia punya time lah. Okay. Macam Maswing punya slogan. Maswing punya slogan apa? Saya pun dah tahu. Kan? Okay. Welcome yang lain tak berapa nampak lah tulisan dia, mungkin kecil kan, atau saya yang dah cukup cas sudah. Dah cukup cas sudah. Okay. So kita kasih kongsi apa yang seterusnya. Update berkala kepada pelanggan. Kan kita update juga from time to time kepada customer kan, supaya tidak customer tidak tertunggu-tunggu kan, dia tidak tertanya-tanya sudah start kah, belum start kah, still in queue kah kan, dia macam begitu. Okay, and then next. Ya. Ya anda naik kali komen ya, mungkin juga. 10 pemilik kedai sebagai konsultan atau tenaga pengajar. That's why his public speaking is quite good. Mungkin juga lah kan, macam salah satu kelebihan dia di sini, saya sendiri sebagai tenaga pengajar kan, sebagai trainer, jadi saya tahu solution yang paling tepat, paling wajar untuk saya punya pelanggan. Itulah sebab saya yang semua decision tu saya yang kasih approve kan, saya yang pantau kan, walaupun technician tu sudah ada solution kan, tapi kena melalui saya dulu. Kalau saya bilang yes, kalau saya bilang no, dan kena hold dulu kan, kena tunggu saya yang buat final decision kan, sebab saya tahu solution yang tepat. Saya tidak mau nanti disebabkan decision technician nanti itu ada kerugian dari pihak customer, ada macam begitu. Kau mau saya cerita pasal dia dulu macam mana kah? Dah tahu, dah pasti pula saya. Kau mau saya cerita dia dulu macam mana? Kuat ingatan si Syafi kau kalau dia boleh cerita. Saya betul-betul dah ingat tu. Ya. Wilson Botkick. Dah berapa jelas. Okay, teruskan. Apa next? Next, kami juga menawarkan perkhidmatan onsite dan penghantaran. Jadi ini adalah kelebihan kita daripada kedai yang lain. Ni, tapi kalau untuk onsite service dan pick up ni, sebaiknya kamu nak contact awal dulu untuk book appointment supaya kami boleh schedule up our punya time schedule, lepas tu heading to your place to do the onsite service. Ayalah. Okay. Next, zone drop off yang mudah. Bateke kamu orang apapun, all the best and keep up the good work. Ya, thank you Syafi. Thank you sebab singgah. Take care juga, all the best. Semoga murah rezeki. Okay. Apa tu tadi? Zone drop off yang mudah. Kita ada satu zone drop off yang senang kan, maksudnya kalau kamu decide untuk tidak pusing-pusing di Karamunsing, decide tidak mau stay di Karamunsing, mau drop off saja pun boleh kan. Sebab kita ni berdekatan dengan drop off zone, maksudnya di sini itu e-hailing punya driver kan, tempat diorang pick up and drop off penumpang di depan kami saja kan. Sangat senang kan, kamu boleh bagi tahu saya, bos, saya di sini di drop off zone, saya punya plate number ini, kereta saya ini, tolong ambil saya punya device. Nanti saya kasih tahu lah saya punya orang, tolong kamu ambil ini customer punya device. Kan nanti cek apa masalah dia, nanti baru kami send lah kamu registration kan, untuk kamu register kamu punya details kan. Next, kami buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 8 malam. Buka setiap hari pun penting supaya kamu sentiasa ada akses sama kami kan, tidak kira lah cuti perayaan, cuti sekolah, cuti umum kan, sebab kadang-kadang walaupun ada cuti Sabtu Ahad, kadang-kadang itu pengguna tidak ada masa tu time
kan sebab dia mungkin spend time sama family ke apa kan, yang dia ada masa mungkin masa cuti perayaan atau masa cuti sekolah. Jadi kalau dia ada masa kedai komputer pula tutup. Kan jadi kita tidak mau itu terjadi, kan kita buka setiap hari, cuma staff kita saja yang berganti-ganti cuti, kan kita buka setiap hari supaya kamu ada akses yang anytime access sama kami punya services. Betul. Next, kerja yang teratur dan profesional. Kita punya kerja ini teratur, kita ada standard operating procedure. Kalau diorang staff saya tidak ikut prosedur, kalau ada kerugian daripada kalau ada kemalangan yang menyebabkan kerugian Teratek dan kerugian customer, staff saya kena bayar. Itu saja kan. Kalau saya dapati tidak ikut prosedur dan memang kena lah. Itu sebab kita ada set satu prosedur. Kalau buka screen, kau kena letaklah di tempat yang betul. Kalau buka pakai ini dan buka pakai inilah, jangan kau buka pakai pisau dapur. Kan itu kita punya prosedur itu, staff kena ikutlah kan. So harap ini punya cara tidak ada keraguan di pihak customer. Maksudnya kita tidak cincai buat kerja lah. Dia macam begitu. Okay, the last one is mesyuarat mingguan untuk peningkatan kualiti. Kita akan, itulah kelebihan juga bisnes suami isteri ini kan. Instead of kami boleh mesyuarat sama staff, kami boleh mesyuarat awal-awal dulu. Bincang dulu. Kami boleh bincang dulu apa mau di meeting besoknya. Dia macam begitu kan. Sebab kadang ada yang point tu mungkin saya nampak tapi dia tidak nampak, tapi ada juga aspek lain yang kau nampak saya tidak pula nampak begitu. Jadi dalam meeting tu kami boleh macam combine tu semua sama staff dan untuk meningkatkan kualiti kita. Tingkatkan kita punya kualiti dan jaga kamu punya kepuasan. Jaga kamu punya kepentingan. Sama-sama jaga kepentingan lah. Betul. Kan dia macam begitu. So sudah jam 12 lebih dan rasanya sampai di sini saja kami punya perkongsian pada malam ini kan. Kami pun kena rehat. Esoknya insyaallah kita akan buat sesi perkongsian lagi kan. Kalau ada apa-apa tajuk atau ada apa-apa topik yang kamu mau kasih kongsi kan, bolehlah komen kan dalam kami punya video atau di mana-mana lah untuk reach kami. Bos tolong kongsi pasal ini, pasal itu, pasal ini. Kalau ada request lah kan, maka nanti saya akan pertimbangkan dan kemudian saya akan tag kamu bila kami akan buat perkongsian tersebut kan. So di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah datang live ni, terima kasih kepada yang sudah follow live ni, kepada kami punya follower dan follower, and then to our audience. Dan to all our audience kan yang stay di live ni sampai habis, yang stay sama kami, terima kasih semua. Tanpa kamu semua siapalah kami. Dia macam begitu, memang betul lah kan. Kalau kita bercakap sama dinding, mana ada dinding boleh bagi apa kan, mestilah kita ada engagement sama orang kan. Jadi tanpa anda semua siapalah kami. Dia maksud gitu kan. Kalau kita cakap sama dinding memang tidak lah kan. No point. Dia macam begitu kan. So jika ada terkasar bahasa, tersilap bahasa yang mengguris hati mana-mana pihak kan, kami berdua memohon maaf, kami tidak sengaja, dan itu mungkin satu gurauan kan. Dan itu saja untuk malam ini. Terima kasih dan assalamualaikum semua. Don't forget to share, comment and like this live to share to your family and friends out there. Okay. Thank you. Dan thank you semua. Good night. Assalamualaikum. Good night. Selamat malam. Jumpa lagi esok.